Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah ataupun pujian kepada peserta didik yang berhasil menjawab atau menyelesaikan sebuah soal. Dalam perihal ini, guru menerapkan teori belajar A. Classical conditioning, B. Connectionism, C. Behaviorism, D. Operant conditioning, E. Problem solving. Jawabannya adalah B. Connectionism. Pembahasan. Teori connectionism adalah salah satu teori belajar yang berasal dari aliran behaviorisme. Behaviorisme sendiri adalah salah satu aliran dalam psikologi yang pada dasarnya menaruh perhatian pada berbagai aspek perilaku manusia yang dapat diamati dan diukur. 2. Sebuah tangki minyak tanah mengangkut 3.000 liter minyak tanah. Minyak tanah dalam tangki tersebut dipindahkan ke dalam 600 jerigen. Selama 1 jam, semua jerigen telah terisi penuh. Debit minyak tanah yang dipindahkan dari satu tangki ke dalam jerigen adalah liter per menit. A. 50, B. 100, C. 150, D. 200, E. 300. Jawabannya adalah A. 50. Pembahasan. Diketahui volume air sama dengan 3.000 liter, banyak jerigen sama dengan 600, waktu mengisi 600 jerigen sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit. Q sama dengan V per T sama dengan 3000 dibagi 60 sama dengan 50 liter per menit. 3. Sebuah bak mandi mempunyai 2 buah kran, yaitu kran besar dan kran kecil. Jika kran kecil dibuka dan kran besar ditutup, bak mandi akan penuh setelah 60 menit. Jika kran besar dibuka dan kran kecil ditutup, bak mandi akan penuh dalam waktu 40 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak mandi jika kedua kran dibuka adalah menit. A. 35, B. 30, C. 24, D. 20, E. 25. Jawabannya adalah D. 20. Pembahasan. Dalam masalah tersebut, kran besar dan kecil dibuka secara bersamaan sehingga air akan memenuhi bak mandi dengan waktu lebih cepat daripada waktu kran kecil dibuka atau kran besar dibuka. Sehingga, waktu memecahkan masalah ini, kita harus mencari faktor persekutuan terbesar dari dua waktu tersebut. Cara 1. Pemfaktoran faktor dari 60 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15, 20, 30, 60. Faktor dari 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Maka FEB dari faktor 60 dan 40 adalah 20. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak mandi jika kedua keran dibuka adalah selama 20 menit. 4. Kemarin suhu udara di suatu daerah minus 15 derajat Celcius. Hari ini naik 7 derajat Celcius. Suhu udara pada hari ini adalah A. Minus 22 derajat Celcius, B. Minus 8 derajat Celcius, C. 8 derajat Celcius, D. 22 derajat Celcius, E. 32 derajat Celcius. Jawabannya adalah B. Minus 8 derajat Celcius. Pembahasan. Suhu mula-mula sama dengan minus 15 derajat Celcius. Kenaikan suhu sama dengan 7 derajat Celcius. Suhu udara pada hari ini adalah suhu kemarin ditambah kenaikan suhu. Jadi sama dengan minus 15 derajat Celcius ditambah 7 derajat Celcius sama dengan minus 8 derajat Celcius. Jadi jika suhu kemarin minus 15 derajat Celcius, kemudian hari ini naik 7 derajat Celcius, suhu hari ini adalah minus 8 derajat Celcius. 5.
3 buah lampu dinyalakan bersama-sama. Lampu merah menyala setiap 4 detik. Lampu hijau menyala setiap 5 detik. Lampu kuning menyala setiap 6 detik. Ketiga lampu akan menyala bersamaan pada waktu ke A. 20, B. 30, C. 60, D. 120, E. 150. Jawabannya adalah C. 60. Pembahasan. Lampu merah menyala setiap 4 detik, lampu hijau setiap 5 detik, lampu kuning menyala setiap 6 detik. Faktorisasi prima. 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2, 5 sama dengan 5 pangkat 1, 6 sama dengan 2 dikalikan 3. KPK 4, 5, dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 5 dikalikan 3 sama dengan 4 dikalikan 5 dikalikan 3 sama dengan 60. Jadi ketiga lampu akan menyala bersamaan pada detik ke-60. 6. Jarak kota Bojonegoro Surabaya pada peta yang berskala 1:550.000 adalah 20 cm. Jarak sebenarnya kota Bojonegoro Surabaya adalah A. 11 km, B. 27,5 km, C. 110 km, D. 155 km, E. 275 km. Jawabannya adalah C. 110 km. Pembahasan. Diketahui jarak pada peta sama dengan 20 cm, skala sama dengan 1:550.000. Jarak Bojonegoro sampai Surabaya sebenarnya adalah sama dengan 20 dikalikan 550.000 sama dengan 11 juta cm sama dengan 110 km. 7. Sebidang kebun berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi miringnya 35 meter dan panjang salah satu sikunya 21 meter. Berapakah panjang sisi siku-siku yang lain? A. 14 meter, B. 16 meter, C. 28 meter, D. 56 meter, E. 76 meter. Jawabannya adalah C. 28 meter. Pembahasan. Berdasarkan gambar berikut, berlaku persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat sama dengan 35 kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan 21 kuadrat plus B kuadrat. B kuadrat sama dengan 35 kuadrat dikurangi 21 kuadrat sama dengan 1225 dikurangi 441 sama dengan 784. Jadi B sama dengan 28. 8. Sebuah drum berisi minyak tanah sebanyak 75% dari volumenya. Jika tinggi drum 125 cm dan luas alas 100 cm persegi, maka volume minyak dalam drum adalah liter. A. 937,5, B. 93,75, C. 9,375, D. 9.375, E. 0,9.375. Jawabannya adalah C. 9,375. Pembahasan. Diketahui luas alas drum sama dengan 100 cm persegi. Tinggi drum sama dengan 125 cm. Volume minyak dalam drum sama dengan 75% dari volume drum. Volume minyak dalam drum tersebut adalah sama dengan 75% dari volume drum sama dengan 75% dikalikan volume drum sama dengan 75% dikalikan luas alas drum dikalikan tinggi drum sama dengan 75% dikalikan 100 cm persegi dikalikan 125 cm sama dengan 75 dikalikan 12.500 cm kubik dibagi 100 sama dengan 9.375 cm kubik.
1 liter sama dengan 1000 cm3. Jadi, volume minyak dalam drum adalah 9,375 liter. 9. Pada bidang koordinat diketahui titik A, min 3, B, 2, min 3, C, 4, 3, dan D. Jika titik A, B, C, dan D dihubungkan secara berurutan akan membentuk bangun jajar genjang, maka koordinat titik D adalah A, 1, 3, B, 2, 3, C, 0, 3, D, min 1, 3, E, 3, 3. Jawabannya adalah D, min 1, 3. Pembahasan. Gambar titik-titik koordinat tersebut pada koordinat kartesius sebagai berikut. Karena bangun ABCD berbentuk jajar genjang, maka koordinat yang tepat untuk titik C adalah min 1, 3. 10. Siswa kelas 6 SD Pandawa berjumlah 36 orang. Dari jumlah tersebut, 5 orang berangkat sekolah dengan berjalan kaki, 8 orang diantar mobil orang tuanya, 11 orang berlangganan naik becak, dan sisanya sepeda. Modus cara berangkat ke sekolah siswa kelas 6 SD adalah A. Bersepeda, B. Berjalan kaki, C. Diantar orang tua, D. Berlangganan becak, E. Diantar mobil. Jawabannya adalah A. Bersepeda. Pembahasan. A. Jumlah siswa sama dengan 36 orang. B. Banyaknya siswa yang berangkat sekolah dengan berjalan kaki sama dengan 5 orang. C. Banyaknya siswa yang berangkat sekolah diantar mobil orang tuanya sama dengan 8 orang. D. Banyaknya siswa yang berangkat sekolah dengan berlangganan naik becak sama dengan 11 orang. Banyaknya siswa yang berangkat sekolah dengan naik sepeda adalah sama dengan jumlah siswa dikurangi banyaknya siswa yang berjalan kaki ditambah banyaknya siswa yang diantar orang tuanya ditambah banyaknya siswa yang naik becak. Sama dengan 36 dikurangi 5 ditambah 8 ditambah 11. Sama dengan 36 dikurangi 24 sama dengan 12. 11. Data berikut ini merupakan nilai ulangan matematika yang diperoleh Arman. 8, 9, 7, 5, 6, 5, 9, 6, 7, 5, 5, 8. Modus data tersebut adalah A. 5, B. 6, C. 7, D. 9, E. 8. Jawabannya adalah A. 5. Pembahasan. Data 8, 9, 7, 5, 6, 5, 9, 6, 7, 5, 5, 8. Modus adalah nilai suatu data yang paling banyak muncul. Modus data di atas dapat ditentukan dengan menggunakan tabel frekuensi berikut. Nilai 5, frekuensi 4, nilai 6, frekuensi 2, nilai 7, frekuensi 2, nilai 8, frekuensi 2, nilai 9, frekuensi 2. Karena data yang paling sering muncul adalah nilai 5, yaitu dengan frekuensi 4 kali, maka modus data di atas adalah 5. 12. Agar ruang kelas terasa wangi sebelum belajar, petugas piket menyemprotkan pengharum ruangan. Pada peristiwa tersebut terjadi perubahan wujud zat. A. Cair menjadi gas. B. Cair menjadi padat. C. Padat menjadi gas. D. Padat menjadi cair. E. Gas menjadi cair. Jawabannya adalah A. Cair menjadi gas. Pembahasan. Pengharum ruangan berwujud cair. Ketika disemprotkan, wujudnya menjadi butir-butir air. Butir-butir pengharum tersebut lalu menguap, yaitu mengalami perubahan wujud dari air menjadi gas. 13.
Sebutir mangga menggantung pada ketinggian 5 meter di atas tanah. Bila massa buah mangga 300 gram dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tentukan energi potensialnya. A 10 Joule, B 15 Joule, C 20 Joule, D 25 Joule, E 50 Joule. Jawabannya adalah B 15 Joule. Pembahasan. Diketahui H sama dengan 5 meter, M sama dengan 300 gram, sama dengan 0,3 kg, G sama dengan 10 Newton per kilogram. Maka energi potensial yang dimiliki mangga adalah EP sama dengan M kali G kali H sama dengan 0,3 kg dikalikan 10 Newton per kilogram dikalikan 5 meter sama dengan 15 Joule. 14. Andi kesulitan membuka tutup botol sirup dari logam. Ia kemudian memasukkan tutup botol tersebut ke dalam air panas. Ternyata tutup botol mudah dibuka. Hal ini terjadi karena A. Tutup botol memuai lebih besar daripada botol. B. Botol memuai lebih besar daripada tutup botol. C. Volume sirup dalam botol bertambah. D. Udara dalam botol mengalami pemuaian. E. Air panas bisa melelehkan tutup botol. Jawabannya adalah A. Tutup botol memuai lebih besar daripada botol. Pembahasan. Ketika Andi memasukkan tutup botol ke dalam air panas, tutup botol mengalami pemuaian sehingga menjadi longgar dan mudah dibuka. Jawaban B salah karena tutup botol yang lebih dahulu bersinggungan dengan air panas sehingga tutup botol memuai lebih besar daripada botol. Jawaban C dan D salah karena memasukkan tutup botol ke dalam air panas tidak memengaruhi volume sirup dan udara dalam botol. 15. Andri mengangkat sebuah balok kayu menggunakan katrol bergerak. Jika gaya yang Andri gunakan sebesar 100 Newton, berapakah berat beban yang dapat diangkat oleh Andri? A. 100 Newton, B. 200 Newton, C. 300 Newton, D. 400 Newton, E. 500 Newton. Jawabannya adalah B. 200 Newton. Pembahasan. Diketahui F sama dengan 100 Newton. Ditanyakan W. Penyelesaian. Keuntungan mekanik katrol bergerak sama dengan 2 km sama dengan W per F. W sama dengan km dikalikan F sama dengan 2 dikalikan 100 Newton sama dengan 200 Newton. Jadi beban yang dapat diangkat Angga adalah sebesar 200 Newton. 16. Ardi memandang dasar kolam renang yang terlihat lebih dangkal dibandingkan kedalaman kolam sebenarnya. Peristiwa ini menunjukkan sifat cahaya yaitu dapat A. Dipantulkan, B. Merambat lurus, C. Menembus benda bening, D. Dibiaskan, E. Dibelokkan. Jawabannya adalah D. Dibiaskan. Pembahasan. Semua jawaban di atas merupakan sifat-sifat cahaya. Dalam kolam yang terlihat dangkal menunjukkan bahwa cahaya yang dapat dibiaskan. 17. Di bawah ini yang tidak termasuk fungsi rangka adalah A. Memberikan bentuk tubuh, B. Menguatkan dan mendirikan tubuh, C. Memberikan makanan bagi tubuh, D. Melekatkan otot, E. Alat gerak pasif. Jawabannya adalah C. Memberikan makanan bagi tubuh. Pembahasan. Fungsi-fungsi rangka bagi tubuh diantaranya 1. Memberikan bentuk tubuh, 2. Menguatkan dan mendirikan tubuh, 3. Melekatkan otot, 4. Sebagai alat gerak pasif, 5. Melindungi organ-organ tubuh yang vital. 18. Berikut yang termasuk jenis perkembangbiakan hewan kecuali A. Ovipar, B. Bertunas, C. Spora, D. Fragmentasi, E. Membelah diri. Jawabannya adalah C. Spora. Pembahasan. Hewan berkembang biak secara bertunas, fragmentasi, ovipar, vivipar, dan membelah diri. 19. Hubungan antara benalu dengan pohon mangga termasuk simbiosis, A. Mutualisme, B. Organisme, C. Komensalisme, D. Parasitisme, E. Tingkah laku. Jawabannya adalah D. Parasitisme. Pembahasan.
Pohon mangga dirugikan oleh keberadaan benalu karena benalu mengambil cadangan makanan pohon mangga. Pohon mangga sebagai inangnya. Simbiosis yang merugikan salah satu makhluk hidup disebut simbiosis parasitisme. 20. Katak yang bernafas menggunakan insang terjadi pada fase A. Telur, B. Berudu, C. Katak kecil, D. Katak remaja, E. Katak dewasa. Jawabannya adalah B. Berudu. Pembahasan. Berudu bernapas menggunakan insang. Katak kecil bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Katak dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. 21. Air yang direbus dengan menggunakan panci, panas akan menyebar ke seluruh panci. Hal ini merupakan contoh dari perpindahan panas. A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, D. Konduktor, E. Isolator. Jawabannya adalah B. Konveksi. Pembahasan. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui perantara dan diikuti zat perantara tersebut. Panas mengalir melalui panci yang kemudian memanaskan air di dalam panci itu. 22. Nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara dalam peristiwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Sikap rela berkorban yang tinggi. B. Keinginan untuk merdeka yang kuat. C. Kecerdasan tinggi para pendiri negara. D. Keterlibatan semua komponen bangsa. E. Kerjasama yang baik dan dengan Jepang. Jawabannya adalah A. Sikap rela berkorban yang tinggi. Pembahasan. Ada banyak nilai yang dapat dipetik dari proses sejarah tersebut. Salah satunya adalah sikap rela berkorban dari para pendiri negara. 23. Bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terlihat pada A. Adanya negara-negara bagian dalam wilayah Indonesia. B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. C. Anggaran pemerintah provinsi semuanya dari pemerintah pusat. D. Provinsi berlaku sebagai negara bagian yang mandiri dan otonom. E. Menteri negara tidak boleh ikut campur pemerintahan daerah. Jawabannya adalah B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Pembahasan. Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan salah satunya dapat dicermati dari adanya desentralisasi kekuasaan. 24. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional yaitu sebagai A. Sumber hukum material di Indonesia. B. Perundang-undangan yang tidak boleh diubah. C. Acuan pengembangan hukum di Indonesia. D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia. E. Dasar falsafah hukum di Indonesia. Jawabannya adalah D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pembahasan. Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum yang tertinggi di Indonesia. Artinya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 25. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna A. Pernyataan kemerdekaan Indonesia. B. Tujuan negara Indonesia merdeka. C. Kemerdekaan Indonesia telah diraih. D. Konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan. E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Jawabannya adalah E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Pembahasan. Alinea kedua yang berisi pernyataan perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dalam alinea kedua ini ada makna konsekuensi logis dari pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!